Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kesian juga lihat sih muslim-muslim ini lagi cari rezeki. Mereka jual-jual baju 10 real, 30 real, 50 real. Dan ini kalau lagi berkumpul begini berarti pemerintah lagi izinkan. Biasanya kalau pemerintah tidak izinkan maka tidak ada satupun penjual. Jadi mereka, kita niat sekalian bantu kalau memang beli sesuatu. Baik, tadi kita sudah sampai di kisah Ismail tidak jadi disembelih ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan sembelihan besar yaitu domba. Dan dari situlah keluar perintah untuk ibadah berkurban. Walaupun Ismail AS diganti dengan domba, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan umat Islam untuk berkurban dengan 3 jenis hewan. Unta, sapi, dan juga kambing atau domba. Dan bisa yang sejenis, kalau sapi itu misalnya sejenis dengan kerbau. Kalau kambing sejenis dengan domba atau domba dengan kambing itu. Cuman unta memang yang tidak ada jenis yang mirip ya. Jadi 3 jenis hewan ini. Selain daripada ini tidak boleh dipakai untuk berkurban di Idul Adha. Dan ini rentetannya sudah ya. Jadi tadi ditemukannya air zam-zam. Terus kemudian adanya sa'i antara Safa dan Marwa. Kemudian adanya tadi ibadah kurban, ada jumrah, melontar. Ini semua rangkaiannya nanti akan disatukan dalam satu ibadah namanya haji. Ya. Baik, setelah Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah selanjutnya agar Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Jadi begitu rentetan sejarahnya, itu historinya ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keduanya untuk membangun. Dan setiap kali membangun bangunan Ka'bah, karena pondasi sudah ada, Ibrahim alaihissalam setiap kali ingin melihat kestaraan bangunan, beliau mundur ke belakang. Dan akhirnya pijakan kaki beliau Allah kekalkan. Itulah kemarin kita sholat di belakangnya maqam Ibrahim. Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan penjelasan kepada manusia kalau memang yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Dan untuk menghormati perbuatan baik daripada Ibrahim alaihissalam ini, Allah jadikan itu sebagai bagian sunnah dalam umrah dan haji pada saat tawaf untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Nah di depan ada pelang warna kuning, lihat tak? Itu kan Arafat ends, berarti selesai di sini. Nah di musim haji berarti nggak boleh keluar dari sini gitu. Jadi ada startnya, ada akhirnya, ada awalnya, ada akhirnya gitu. Nah ini kalau musim haji itu ramai sekali ya, padat sekali. Cuma memang nasibnya dan rezekinya orang yang haji kemarin, itu Masya Allah tidak banyak jemaah haji. Karena yang biasanya 10 juta orang sebelum pandemi, kemarin itu cuma 1 juta yang dapat izin. Jadi cuma 10% saja. Tapi insya Allah keramaian pun tidak mengganggu bagi orang yang ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting kita tidak niat mendesak-desak orang lain. Kita niat ikhlas, Allah akan mudahkan kok, seramai apapun itu. Jadi jangan sampai ada yang niat mau haji kemudian terganggu hanya karena ramainya. Karena kalau mau tunggu Mekah kosong, itu tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Baik, kemudian dibangunlah Ka'bah. Dan setelah dibangun Ka'bah, ada satu perintah unik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Yaitu disuruh menyampaikan atau memanggil manusia untuk haji. Kita bisa bayangkan pada saat itu Bapak Ibu sekalian belum ada pengeras suara. Belum ada media. Bagaimana caranya Ibrahim AS memanggil orang seluruh dunia datang haji. Yang sudah beriman kepada Allah. Maka Jibril AS mengatakan, hai Ibrahim, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim AS cari tempat yang tinggi di sekitar Mekah. Kemudian beliau teriak memanggil orang untuk datang haji. Dan Allah membuat suara Ibrahim AS sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini untuk memanggil orang haji. Maka dalam Al-Quran digambarkan datanglah orang-orang haji dengan menunggangi unta yang kurus. Maksudnya karena jauhnya perjalanan sampai untanya itu kekurangan makanan. Lalu tersyariatkanlah haji di masa Ibrahim alaihissalam dengan urutan adalah tanggal 8 Zulhijjah itu dikenal dengan hari Tarwiyah. Dan makna Tarwiyah
adalah air yang dipercikkan di padang pasir yang panas. Karena di saat itu, kalau umumnya musim haji itu biasanya di musim panas gitu. Maka dinamakan hari Tarwiyah, ini sunnah jemaah haji masuk ke Mina. Nah, Bapak Ibu saya sarankan kalau pergi haji, usahakan cari travel yang dari tanggal 8 sudah masuk ke Mina. Karena banyak travel, mereka tinggalkan jemaahnya di hotel atau di tempat transit atau apartemen biasanya, itu di tanggal 8. Itu lebih menghemat biaya bus dan segala macam gitu, karena mereka tidak butuh membawa jemaahnya ke kemah hari tanggal 8. Padahal ini dengan alasan itu adalah sunnah. Padahal ini termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya, walaupun sunnah hukumnya. Tanggal 8 jemaah haji masuk, sholat duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, semuanya di qasar, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian maghrib, waktu maghrib, dan isya di waktu isya, isya juga 2 rakaat, nginap di Mina, hari Tarwiyah, sampai tanggal 9 Zulhijjah, yang biasa Bapak Ibu dianjurkan puasa kalau sedang tidak haji ya, dikenal dengan puasa hari Arafah. Tanggal 9 jemaah haji menuju ke Arafah yang tadi ini, mulai dari terbit matahari, mulai dari waktu duha menjelang duhur pokoknya, kemudian sampai terbenam matahari. Di malam harinya, malam tanggal 9 atau tepatnya malam Idul Adha, itu jemaah haji menuju ke wilayah namanya Muzdalifah. Nah, tapi umumnya di Muzdalifah ini, travel-travel kita tidak sewa tenda, karena cuma lewat saja. Sunnahnya kita maghrib di Arafah itu sholat duhur asar jamak takdim, di waktu duhur 2 rakaat, kemudian isya, maghrib isyanya di jamak takhir, di waktu isya. Dan itu dikerjakan di Muzdalifah. Tapi kalau kami lihat kondisi kita di masa sekarang ini, sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Karena di Muzdalifah, menumpuk jemaah haji. Dan sulit sekali untuk sholat jamak takhir di sana. Kecuali Allah SWT mudahkan kita dapat sebuah tanah lapang, kita bisa buka karpet sendiri, kemudian kita sholat mungkin ya. Nah, biasanya sekarang-sekarang ini kalau sudah terlalu telat waktu, busnya juga telat datang, jemaah haji sholat maghrib isyaknya di Arafahnya. Dan ini ada fatwa ulama membolehkan masalah itu. Kemudian di Muzdalifah sunnahnya nginap sampai subuh, sunnahnya. Tapi kalau sudah lewat sepertiga atau sudah lewat tengah malam pun jam 12 malam ke atas sudah bisa tinggalkan. Nah, kemudian malam lebaran itu, kalau tinggal sampai subuh ya, hari tanggal 9 ke tanggal 10-nya, subuh Idul Adha itu menuju ke Mina untuk jumroh. Jumroh Aqabah namanya. Melontar 7 butir batu, 1 hari itu 1 kali saja. Hari Nahar atau hari Raya Idul Adha. Setelah itu, kita ada kewajiban yang lain, yaitu tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Kita ke Masjidil Haram, kemudian tawaf dan sa'i, kemudian kita tahallul. Juga ada kewajiban lain berkurban. Terutama bagi yang haji tamattu namanya. Haji yang menggabungkan antara umroh sama haji, itu diikutkan dengan berkurban. Kalau salah satunya sudah dikerjakan dari 3 ini, jumroh Aqabah, tawaf ifadah, atau berkurban, bisa tahallul, bisa cukur rambut, baju ihram diganti dengan baju biasa. Tapi ada satu yang masih dilarang, yaitu berhubungan suami istri. Ini hanya boleh kalau semuanya sudah dikerjakan, 3-tiganya. Setelah itu, Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, Bapak Ibu tinggal di Mina, dalam kemah, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian lanjut lagi tanggal 11, 12, dan 13, dikenal dengan hari Tasyrik. Nah, 11, 12 itu wajibnya. Tanggal 13 sunnah. Tanggal 13 sunnah. Alhamdulillah saya teringat ini di sebelah kanan, lihat ini kayak benteng, lihat nggak? Lihat nggak? Ya. Ya, ini yang saya bilang, ingat saya bilang ada cerita satu orang ratu namanya Amatullah atau Zubaidah. Nah, ini beliau yang bangun ini untuk meletakkan air yang disalib kebutuhan jemaah haji. Ini sedekah beliau. Ya, di masa itu
Masih belum ada pipa air, ya. Jadi ini dibuat dengan cara diambilkan air zam-zam dari sumber mata air di dekat Ka'bah, lalu ditaruh di kendi-kendi besar, kemudian dipikul oleh unta, lalu dibawa ke sini, lalu dimasukkan ke dalam saluran air yang ada di dalam ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah tanggal 13 Bapak Ibu sudah bisa tinggalkan Mina, kemudian hajinya sudah selesai insya Allah. Nah, keutamaan haji ini cukup banyak, diantaranya hadis Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafas dan tidak fusuk. Rafas itu mengucapkan kata-kata syahwat sementara dia berihram, ya, dan juga tidak fusuk, berbuat kriminal. Maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain diantaranya juga kata Nabi SAW, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Baik, setelah disyariatkannya haji, Nabi Ibrahim AS kemudian memimpin Mekah, dan waktu itu semuanya orang bertauhid. Semuanya orang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mengikuti ajaran Ibrahim AS. Dan di masa itu Nabi Ibrahim AS punya ponakan bernama Lut, Nabi Lut AS, yang berdakwah di Jordania, di Laut Mati, yang kaumnya disiksa karena mereka melakukan homoseksual. Dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka hidup umumnya sezaman. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Musa bersama dengan kakaknya Nabi Harun, dan juga bersama dengan sama Nabi Khidir yang berada kurang lebih di sekitar wilayah Turki. Ya. Ini masjid jami'nya, tempat jemaah haji kalau mau sholat ya, di Muzdalifah. Ini kita sudah masuk di Muzdalifah. Dari Arafah tadi, tanggal 9 kita Muzdalifah. Muzdalifah ini yang tadi saya bilang orang tidak pakai kemah, tapi biasanya orang nunggu di bus sampai lewat pertengahan malam gitu ya. Ada yang juga nunggu sampai subuh. Ya, kemudian nanti habis itu baru mereka, tadi saya bilang di Idul Adha, pergi ke Mina, Jumroh Aqabah, atau mereka tawaf ifadah, atau mereka berkurban, bisa tahallul, tapi belum bisa hubungan suami istri, sampai tiga-tiganya dikerjakan. Baik, setelah selesai itu, Nabi Ibrahim AS juga Nabi dan manusia, maka wafatlah beliau. Wafatnya juga Ismail AS, dan terus saja agama Ibrahim, dikenal dengan agama Ibrahim, itu dipercayai di Mekah. Belum ada penyembahan berhala sama sekali. Nah, kita kembali tadi ke suku yang bergabung dengan Hajar dan Ismail. Masih ingat namanya apa? Jurhum. Jazakallah khair. Suku Jurhum ini, karena mereka di Mekah, maka banyak suku-suku lain yang iri dengan mereka. Karena jemaah haji banyak. Ya seperti biasalah, kayak tadi, orang kalau datang, banyak orang yang belanja barang-barang dagangan mereka, makanan mereka, ya, dan seterusnya, ini laku. Maka ada satu suku namanya Khuza'ah. Suku ini datang dan berusaha untuk menguasai Mekah. Mereka membawa pasukan besar lalu mengepung Mekah untuk menguasai Mekah dari suku Jurhum. Akhirnya terjadi peperangan besar pada saat itu, dan Khuza'ah menang. Khuza'ah menang. Yang pendatang ini menang. Karena suku Jurhum sakit hati, maka mereka menimbun mata air Zam-Zam. Mereka menimbun mata air Zam-Zam. Jadi mata air Zam-Zam itu kata di sejarah hilang dari penduduk Mekah antara 300 sampai 500 tahun. Nggak ada air sama sekali di kota Mekah. Jadi mereka kalau mau minum, mereka datangkan air dari sumber-sumber mata air jauh di luar. Dengan menunggangi unta dan kuda, mereka bawa gerobak, mereka isi begitu. Jadi sangat sulit kehidupan pada saat itu. Nah, ini contoh-contoh kemahnya, ya. Ini contoh-contoh kemahnya. Kemahnya seperti ini, di dalamnya bisa nampung antara 20 sampai 30 orang. Biasanya kalau tidur bersebelahan, terus pakai AC. Nah, kalau yang eksklusif biasanya itu di maktab, kalau di Mina itu maktab 111, 112,
sampai 114 atau 115 biasanya. Tapi yang paling difavoritkan itu 111 dan 112. Kalau ngerucut lagi, maktabnya 112 biasanya. Itu lebih eksklusif gitu. Pelayanannya lebih bagus, tenda-tendanya lebih ditata rapi, kemudian ada dipasang karpet, ada servis-servis yang mereka kasih. Iya, dan kasurnya pun itu bisa di-upgrade menjadi sofa, sofa apa namanya, kasur, sofa bed. Jadi bisa dipakai duduk, bisa dipakai tidur. Dan kemarin kami Uhud Tour pakai itu, alhamdulillah. Eh, Selanjutnya, suku Huza berhasil menang. Syuai Muhammad. Ayo, benar-benar syuh. Di depan sebentar lagi kita akan lihat titik di mana Nabi Ismail salam pada saat mau disembelih. Ya. Nah, ini namanya wilayah Muzdalifah ya. Sebentar lagi lihat pelang warna biru atau hijau ya, agak buram. Sebelah kiri ini yang tertulis Mina. Nah, ini sudah mulai masuk Mina nih Bapak Ibu sekalian, lihat kemah-kemah Mina. Nah, inilah di sini mungkin bisa kita bahasakan ratusan ribu mungkin bisa ya, kemah banyak sekali. Dari lembah dasar-dasar jalannya sampai ke atas gunung-gunungnya. Dan di atas kita ini stasiun kereta api yang menyambung antara Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Bagi yang tidak bisa jalan kaki mau naik kereta api, bahkan mereka naik dari sini. Tapi umumnya kalau travel plus biasanya pakai bus kayak kita sekarang ini. Nah, sebelah kiri lihat nggak ada gapura kecil? Lihat nggak? Di atas sebelah kiri. Lihat ya. Nah, itu tempat titik sembelihannya Ismail salam. Itu di atas tuh. Yang kayak menara kecil. Nah, itu. Ya. Makanya cari dulu bujang, jangan main protes ini. Oke, ini kondisi Mina ya. Di kiri kanan, sebelah kiri ini ada kantor urusan haji dan segala macam, ada kepolisian, ada keamanan dan segala. Nah, kalau jemaah hajinya semua di sebelah kanannya ini. Nanti di depan kita lihat lebih luar biasa nih pemandangannya karena kemahnya banyak sekali. Itu lihat mulai kelihatan ya. Nanti kita akan lebih tinggi lagi, kita tuh lihat sebelah kanan, lihat nggak? Nah, itu kemahnya tuh lebih luas ya. Sampai di atas gunung. Nah, di sini yang paling banyak waktu kita habiskan. Di depan kita ada bangunan warna abu-abu, lihat nggak? Jauh di sana. Lihat ya. Yang di atasnya ada kayak masjid. Ada kayak menara, ada kayak kubah dan menara masjid, lihat nggak? Nah, itu jumroh. Itu tempat melontar. Nanti akan kita mendekat ke sana. Di sebelah kanan ada 6 atau 5 building warna coklat. Itu juga hotel, itu dipakai juga itu. Tapi biasanya jarang orang kita pakai di sana karena memang biayanya mahal sekali di situ. Dan kebanyakan juga kita lebih memilih pakai kemah. Rata-rata di Asia Tenggara kita pakai kemah, lebih milih kemah. Ini biasanya dipakai sama orang-orang Timur Tengah, mereka pakai building gitu. Nah, ini kemah kiri kanan kita ini. Ini lihat sebelah kanan tuh kemah-kemahnya semua. Nah, ini kalau musim haji nggak boleh sama sekali mobil di sini kecuali mobil petugas. Orang banyak jalan kaki. Nah, sebelah kiri bangunan abu-abu itu yang jumroh. Itu ada helipadnya. Nah, ini 6 building coklat yang tadi saya bilang hotel. Nah, ini kelihatan sini semua sebelah kanan kan ini kemah semuanya. Nah, kalau maktab-maktab yang eksekutif ya, itu di bagian depan sebelah building-building coklat itu ada maktab-maktab yang khusus yang sangat dekat dengan jumroh gitu.
Nah ini lihat banyak sekali kemah-kemahnya itu, sebelah kanan. Nah masing-masing negara sudah diaturin maktabnya. Ada istilah maktab di sini, kayak kantor khusus untuk mengurus mereka. Baik, kita kembali ke kisah sejarah tadi. Setelah Khuza'ah memenangkan peperangan melawan Jurhum, Jurhum menimbun air Zam-Zam dan akhirnya tidak ketahuan di mana air Zam-Zam itu. Berjalan waktu, ada satu pemimpin dari suku Khuza'ah, dia tidak tahu menahu tentang masalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membuat peraturan-peraturan agak aneh di Mekah. Dan dialah ini orang yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia memimpin Mekah dan dia dermawan, suka berbagi dengan orang-orang masyarakat Mekah, dan dia sudah terima sebagai pemimpin. Hanya saja dia membuat peraturan-peraturan yang unik. Di antaranya adalah dia pernah ke negeri Syam, lalu kemudian dia lihat ada beberapa orang dari suku Mamalik itu yang menyembah berhala, menyembah berhala. Nah, dia tanya mereka, kenapa kalian sembah berhala ini, patung-patung ini? Orang-orang itu bilang, ini adalah perantara antara kami sama Tuhan Allah. Jadi kami minta dulu sama patung ini, nanti patung ini yang menyampaikan kepada Allah. Di antaranya, memberi kami makan, memberi kami minum, memberi kami rezeki. Maka orang ini berpikir pada saat itu, kalau di Mekah mereka tidak punya air. Maka dia bilang, berikan kepada saya beberapa patung itu, saya beli. Karena kami di Mekah butuh air. Diberilah sama dia. Setelah namanya Amr bin Luhai ya. Namanya ini Amr bin Luhai. Orang ini Raja Mekah, kemudian dia tidak mengenal ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datang dengan sukunya merampas Mekah. Maka pada saat dia dinobatkan jadi raja, dia ya pergi ke negeri Syam, dia temukan ada orang sembah berhala, lalu dia beli, lalu dia bawa pulang. Dan dia waktu itu wajibkan seluruh penduduk Mekah untuk minta-minta ke patung itu. Karena sudah berjalan sekian ratus tahun dari kematian Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam, maka ada orang jadi pengikutnya dia. Setelah itu dia instruksikan agar setiap rumah harus punya patung. Ditambah lagi lebih berkembang, dia memerintahkan agar masyarakat Mekah menjadikan sumber income mereka dengan dagang patung. Dari waktu itu sebelum Nabi SAW lahir, Mekah ini ya, termasuk wilayah di muka bumi ini yang paling banyak produksi patung. Dan patung itu mereka berikan nama-nama sendiri. Dan diminta untuk disembah. Jadi mereka kadang-kadang dagang di pasar itu sampai teriak-teriak. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan, dapat rezeki, belilah Tuhan ini. Jadi Tuhannya dibeli gitu. Makanya dikenal dengan zaman jahiliyah. Patung ini dia yang ukir, dia yang beri nama, dia yang angkat ke tempat yang dia ingin letak di mana. Kemudian pada saat rusak dia yang renovasi, perbaikin, dia renovasi, maka ya, lalu dia panggil sebagai Tuhan. Ini terus berjalan sampai kata Nabi SAW, aku diperlihatkan berubun luhai di neraka, isi perutnya keluar meleleh karena dibakar di api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Sampai turun-temurun, sampai ke masa Nabi SAW diutus, mereka berbuat kesyirikan. Maksudnya mempartnerkan Allah dengan patung-patung itu. Mereka sembeli niatnya untuk Allah, tapi juga dia niat gabungkan di situ dengan untuk patung-patungnya. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa pada patung-patung tersebut. Namanya orang musyrik. Orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluk ini. Sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan pada saat mau terjadi kejadian besar lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada satu kisah yang unik yang perlu kita titik beratkan, yaitu kisah tentang Iryad dan Abraha. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah dua panglima perang dari Najasyi, Raja Nasrani yang ada di Ethiopia, yang menyerang Yaman dan akhirnya berhasil menaklukkan Yaman.
Pada saat melakukan Yaman, Iryad, panglima perang nomor 1, dan Abraha, yang Bapak Ibu sering dengar namanya, yang bawa pasukan gajah ke Mekah ya, itu panglima nomor 2. Nah, waktu mereka menang berhasil melakukan Yaman, maka Iryad jadi raja, jadi gubernur di situ. Gubernurnya Najasyi, raja Ethiopia. Tapi dia zalim, dia jahat dengan masyarakatnya. Yang setuju dengan dia memberontak. Bertemulah dua pasukan besar Ethiopia di keluar kota Mekah pada saat itu. Di luar kota Yaman. Ya. Pada saat mau berperang, Abraha bilang sama Iryad, daripada banyak korban dari pasukan kita, lebih baik kamu sama saya saja yang duel. Iryad setuju, karena Iryad tahu dia lebih mahir dalam berperang, dalam keyakinan dia begitu. Maka terjadilah duel keduanya. Awal peperangan seru terjadi, sampai di pertengahan duel itu, Iryad berhasil memotong hidungnya Abraha. Makanya punya istilah Abrahal Ashram. Ashram itu maksudnya tidak ada hidungnya. Dibelah oleh Iryad, ditebas, putus hidungnya, dan mengalir darah yang cukup banyak. Iryad dia kira dengan kejadian itu dia sudah menang. Maka dia membelakangi Abraha sambil dia bersorak-sorak di depan prajurit-prajuritnya gitu. Maka tiba-tiba Abraha melihat kesempatan tersebut, walaupun dia lagi kesakitan, hidungnya terpotong, dia mengambil pedangnya lalu dia menusuk Iryad dari belakang, maka matilah Iryad. Dengan begitu Abraha yang jadi raja atau gubernur di Yaman. Nah, Najasyi, raja induk mereka di Ethiopia, marah mendengar ini. Kok bisa dua panglima perangnya berperang? Maka dia bersumpah dia akan datang ke Yaman, menginjakkan kakinya ke tanah Yaman, kemudian dia menggundul kepalanya Abraha sebagai hukuman. Abraha waktu dengar itu dia takut, dia tahu Najasyi lebih kuat daripada dia dan pasukannya juga lebih banyak. Maka dia cukur kepalanya, dia gundulin, dia taruh rambutnya dalam sebuah peti, kemudian dia ambil juga tanah Yaman, ditaruh dalam peti tersebut, lalu dia tulis surat. Dia mengatakan, wahai Tuhan Raja Najasyi, ya, sesungguhnya kejadiannya seperti yang diceritakan sama dia, dan saya sebenarnya hanya ingin menyelamatkan pasukan Ethiopia, dan juga supaya kekuasaan kita di Yaman tetap ada. Dan saya patuh sama Anda. Sebagai bukti ini rambut saya sudah saya potong, saya kirim kepada Anda, dan ini tanah Yaman, saya kirim juga kepada Anda tidak usah datang ke sini. Maka Najasyi percaya pada saat tiba itu, dia tidak jadi datang. Tapi Abraha ketakutan. Karena masa itu tidak ada komunikasi secara langsung, tidak ada media kayak kita sekarang. Maka Abraha buat satu gereja besar namanya Qulais. Namanya Qulais. Masih ada di Yaman sekarang gereja Qulais itu. Nah, waktu itu, dia perintahkan semua bawahannya agar menyuruh orang-orang datang beribadah di Qulais. Lalu mereka ingin mengirim informasi ini ke Najasyi untuk membuat Najasyi tidak marah lagi. Salah satu yang mereka kirim dan paksa adalah orang-orang Arab. Taib. Oke, nanti kita lanjutin. Sebelah kanan ada gunung, lihat nggak? Yang atasnya agak unik ya, bentuknya ini sebelah kanan kita pas. Oke. Nah, ini namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya ya. Nah, di bagian atasnya itu ada tebing, itu yang dikenal dengan Gua Hira. Ya. Disinilah Nabi SAW menyendiri di bulan terakhir sebelum masa kenabian, dan di sini beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam, gitu kan. Cuma memang kita tidak mampir Bapak Ibu sekalian dan tidak naik ke atas karena sekali lagi belum ada contoh dari Nabi SAW. Beliau hanya naik di sini pada saat itu saja. Setelah beliau turun selama 13 tahun di Mekah, beliau tidak pernah lagi datang ke sini. Kemudian beliau juga pada saat pergi ke Madinah dan membebaskan kota Mekah setelah itu, tidak ada perintah beliau sama sekali mengatakan kepada para sahabat, naiklah ke Gua Hira karena di sana adalah tempat saya terima wahyu yang pertama dan seterusnya. Tidak pernah juga ada sahabat yang contohkan setelah Nabi SAW meninggal, maka kita pun tidak perlu mampir sebagaimana tadi Jabal Thur ya. Yang penting kita sudah tahu posisinya di situ dan kisahnya seperti tadi. Baik, kita kembali ke masalah Abraha tadi. Akhirnya Abraha suruh paksa semua orang termasuk Jazirah Arab dan sampai berita ke Mekah agar mereka datang beribadah ke Qulais. Nah, di Mekah ini ada namanya Ahlun Nasi. Ahlun Nasi itu siapa?
Ahlun Nasi ini orang-orang anak-anak muda Mekah yang mereka sepakat menghormati Mekah, menghormati Ka'bah. Walaupun mereka penyembah berhala gitu. Dan mereka suka mengubah-ubah bulan. Nah, orang-orang Arab dulu, kehidupan mereka sebelum Islam, itu hidup dari pendapatan mereka dari perang. Serang satu sama yang lain gitu. Maka Ahlun Nasi ini, mereka dibentuk oleh masyarakat Mekah, khusus untuk menentukan dan bisa mengubah-ubah bulan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu dalam agama Nabi Ibrahim AS dan agama Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. 4 bulan ini, itu nggak boleh berperang. Termasuk dalam agama Islam, di awal-awal Islam tidak boleh berperang. Maka mereka ini berat bagi mereka untuk tidak berperang di bulan-bulan ini. Karena bagi mereka ini adalah pendapatan gitu. Maka yang terjadi, dibentuk ahli nasi, mereka bisa bolak-balikan bulan. Misalnya bulan ini sekarang Rajab. Mereka bilang kita mau perang, ganti aja jadi Sya'ban. Bulan depan baru Rajab gitu. Jadi mereka ubah-ubah urutannya. Ya kalau Masih itu misalnya sekarang bulan Juni, dan nggak usah deh ganti aja ini sekarang Mei, bulan depan baru atau ini sekarang bulan Mei kita katakan bulan Juni kita katakan Mei, nanti aja bulan Juni depan kita balik namanya Mei misalnya. Nah seperti itu. Itu namanya ahlun nasi. Nah mereka ini teman-teman sekalian sangat fanatik dengan Mekah walaupun mereka salah dengan pemahaman tadi. Maka waktu mereka dengar ada perintah untuk dipaksa orang Arab ini untuk datang menyembah beribadah di Qulais, di gereja Qulais, maka ada satu dari ahli nasi pergi ke Yaman khusus, lalu mohon maaf dia buang air kecil, buang air besar di gereja Qulais, lalu dia kotorin temboknya. Terus itu dia pulang habis itu. Nah orang si Abraha bingung, ini dari mana nih berita sampai ke dia, dari orang-orang bawahannya dia kalau ada yang kotorin gerejanya dia. Dicari tahu siapa ahli nasi. Siapa ahli nasi? Penduduk Mekah. Mekah itu di mana? Mereka bilang ada satu di sana. Ya, tempatnya. Kemudian di sana diceritakan ada penduduknya mengkultuskan satu rumah. Itulah Ka'bah. Gitu kan. Maka Abraha pun bentuk pasukan besar gajah kemudian menuju ke Mekah ini. Nah, itu awal kisahnya begitu. Sampai akhirnya Abraha datang dan mengepung Mekah dan menyuruh Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW yang jadi raja waktu itu, untuk keluar dari Mekah dengan orang-orang Quraisy. Maka mereka keluar semuanya karena tidak berani melawan Abraha. Lalu Abraha masuk dengan gajahnya menuju ke dekat Ka'bah sampai akhirnya terjadilah proses yang Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ya, pada saat itu Abraha punya satu kuda di bagian depan ya. Maaf, punya satu gajah di bagian depan. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya ya. Namanya Mahmud. Ya. Gajah ini pemimpin para gajah-gajah pada saat itu. Jadi gajah ini kalau dia gajah Mahmud ini jalan, yang lainnya pada ikut gitu. Dan Mahmud ini, si gajah ini, itu pada saat lihat Ka'bah duduk, nggak mau berdiri. Lalu kemudian ada ditusuk, dipaksa berdiri nggak mau. Kalau diarahkan ke Yaman dia mau. Kalau disuruh hancurin Ka'bah dia nggak mau. Padahal gajah-gajahnya sudah dilatih di Yaman sebelum berangkat. Itu mereka dibentuk rumah seperti Ka'bah, kemudian dihancurin oleh mereka, oleh gajah-gajah tersebut. Sudah dilatih. Nah, sementara proses tadi itu, mereka mau hancurin Ka'bah dan tidak bisa karena gajah Mahmudnya duduk dan gajah yang lain semua tidak mau ikut juga karena si Mahmud ini tidak bergerak. Maka Allah utuslah burung. Kita juga tidak bisa vonis adalah burung ababil ya, tapi burung. Ya. Lalu kemudian burung ini membawa batu-batu dari api neraka sebagaimana kata Nabi SAW, batu-batu kecil ya, tapi batu ini dilempar dan satu orang kena pasukan Abraha itu tembus dari kepalanya sampai ke perut gajahnya. Jadi mereka mati seketika semuanya. Maka dikenallah pada saat itu tahun gajah. Dikenal dengan tahun gajah, dan semenjak kejadian gajah itu pasukan Abraha semua Allah binasakan. Maka orang-orang Arab terutama Mekah menjadikannya sebagai tahun perhitungan dalam tahun gitu. Jadi tahun gajah. Sebelah kanan ada kuburan, ini Ma'lah ya, kuburannya Khadijah radhiyallahu anha. Kita baca doa ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Doa yang kedua, Assalamualaikum ahlal kubur
yaghfirullahu lana wa lakum wa in antum salafuna wa nahnu bil athar. Baik. Iya. Terus ada doa yang ketiga, assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi itu doa kuburan tadi. Itu kuburannya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang pertama, yang sangat masyhur, wanita mulia yang melahirkan juga anak-anak Nabi SAW, 6 orang. Ada Qasim Abdullah, dua-duanya wafat di masa kecil. Kemudian ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan juga Fatimah. Nah ini contoh kuburannya, ini kuburannya. Jadi begini sunnahnya ya, tanah sama batu saja. Gitu. Baik, jadi kita kembali ke tadi. Sampai di mana tadi ya? Hah? Abraha ya. Allah hancurkan dan dihitung itu sebagai tahun gajah. Dan disitulah lahir Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat di buku-buku sejarah, Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Gitu diistilahkan gitu ya. Karena kasus ini. Lahirlah Nabi SAW pada saat itu. Ini kita konekkan dengan kisah kita kemarin ya. Waktu ke Taif. Nah, Nabi sedikit kita tambahkan, Nabi SAW lahir dalam kondisi beliau yatim karena ayahnya meninggal, beliau masih dalam perut ibunya. Dan istilah yatim bagi orang yang meninggal ayahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibunya meninggal dia umur 6 tahun. Mana sudah kita jelaskan sampai dia disponsori oleh pamannya Abu Talib, kakeknya Abu Muttalib 6 sampai 8 tahun, lalu kemudian pamannya Abu Talib sampai beliau menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun. Tapi yang saya ingin titikberatkan adalah masa lahirnya Nabi SAW. Waktu beliau lahir terjadi banyak kejadian-kejadian besar. Di antaranya adalah ada satu ada satu sungai, Sungai Siwa kalau tidak salah namanya itu, di wilayah Persia dulu, itu disembah, diagungkan oleh orang-orang Persia. Jadi sama dengan kalau sekarang Sungai Gangga di India ya, dikultus oleh mereka. Nah, itu pada saat Nabi SAW lahir, hilang airnya. Kenapa hilang airnya? Karena memang itu dikultus oleh mereka. Mereka suka lempar tumbal di sana. Mereka manggil-manggil dewa dan seterusnya. Kuasa Allah SWT di masa lahir Nabi SAW hilang itu. Yang kedua, ada api yang mereka sembah. Orang-orang Majusi di Persia sana, besar sekali api itu dan tidak pernah padam. Karena mereka selalu isi tiap hari batu dan kayu, sehingga akhirnya selalu nyala apinya. Besar dan mereka sembah. Itu juga padam dan mereka tidak bisa nyalakan setelah itu. Dengan lahirnya Nabi SAW. Kemudian juga ada 14 balkon, teras ya. Kalau kita teras, itu dari istana Kisra Raja Persia rubuh. Dan dia sempat tanya penasihat-penasihatnya, ini apa maknanya? Kata penasihatnya, kemungkinan besar ada 14 raja sesudah Anda yang memimpin, habis itu akan hancur kerajaan Anda. Lalu dia bilang, kalau 14 masih lama. Tapi ternyata subhanallah setelah dia meninggal, itu baru dia meninggal saja anaknya kurang lebih 6 atau 7 orang, mereka sudah saling bunuh-membunuh, memperebutkan wilayah kekuasaan, gitu ya, memperebutkan wilayah kekuasaan. Juga ada kejadian lain pada saat itu Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi menengadah kepalanya ke langit, seperti orang berdoa, terkhitan, muda lahir dari rahim ibunya, ya SAW. Dan kejadian Halimah Sa'diyah yang kemarin sudah kita jelaskan pada saat kita ke Taif. Itu kejadiannya. Dan lahirlah Nabi Muhammad SAW, tumbuh besar di kota Mekah ini seperti pemuda-pemuda Mekah. Hanya saja fasenya beliau adalah dari umur 8 tahun mulai disponsori oleh tinggal sama pamannya Abu Talib sampai 19 tahun beliau menjadi pengembala kambing, sampai 21 tahun. Setelah 21 tahun beliau berdagang sampai umur 40 tahun dan setelahnya menjadi nabi dan tersibukkan dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu pelajaran penting juga dari kehidupan baginda Nabi SAW adalah selain beliau mengembala kambing selama 13 tahun,
ada yang lebih lama dari fase hidup beliau, yaitu menjadi pedagang. Dan ini harusnya dipelajari oleh setiap muslim gitu ya. Bagaimana beliau dari umur 21 tahun sampai 40 tahun itu berdagang. Dan diikuti juga oleh para sahabatnya, Abu Bakar pedagang yang unggul, Utsman bin Affan dan seterusnya. Itu menandakan ini adalah pintu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan memang Nabi SAW memotivasi kita semua. Beliau mengatakan, sebaik-baik pendapatan adalah dari hasil kerja sendiri. Dari hasil tangan sendiri. Dan ketahui Nabi Allah Daud hidup dari hasil tangannya sendiri. Dan juga Nabi SAW mencontohkan beliau bekerja. Dan beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali lalu kemudian dia pergi ke atas gunung, kemudian dia ambil kayu-kayu kering dan dia pikul di pundak lalu dia jual di pasar, dia makan dari hasil itu jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis pada orang-orang. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini kami sudah jelaskan di judul Tablik Akbar, Bapak Ibu bisa lihat juga di playlist YouTube kami. Judulnya Katakan Iya untuk Sukses. Nah, di antaranya dalil tersebut adalah memang kalau kita tanya apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya dan sukses, jawabannya iya. Karena memang Islam menyuruh kita punya pendapatan sendiri. Kemudian kita bisa meraih pahala yang sangat besar. Ya. Kita raih pahala yang besar dari harta yang kita sedekahkan. Dan hampir semua kegiatan agama kita ini berhubungan juga dengan harta. Seperti misalnya kalau kita sholat ke masjid, kita butuh pakaian, kita butuh sendal, butuh sepatu. Ya, kita butuh juga untuk membangun masjidnya. Kita butuh menyebarluaskan Qur'annya, beli mikrofonnya, pengeras suara. Banyak hubungannya dengan harta. Kalau ada orang cuma datang sholat, dia dapat pahala sholatnya. Ya, kalau saya misalnya pergi masjid, saya dapat misal contoh 10 pahala. Kalau saya ajak teman saya satu orang, maka saya dapat pahala 10, teman saya dapat 10, tapi saya dapat pahala dia, pahala seperti dia tanpa mengurangi pahala dia karena saya yang ajak ke masjid. Kalau saya ajak 10 orang, maka saya panen pahala 10 orang tersebut. Tapi ada orang, walaupun tidak hadir di masjid itu, dia bisa panen pahala semua. Termasuk imamnya, muadzinnya, dan semua makmumnya. Semua yang sholat di situ, musollinya. Siapa dia yang bangun masjid tersebut? Dengan harta, dia bisa bangun masjid dan dia panen semua pahala orang-orang. Begitu juga dengan kita pergi umroh begini, pergi haji. Kita bisa mengumrohkan dan menghajikan orang, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kita bisa panen pahala, bisa diikutkan dengan harta. Berjihad, selalu ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, Allah SWT sebutkan, bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan juga jiwa kalian. Gitu. Jadi ini erat sekali hubungannya. Dan ini diambil pelajaran dari 19 tahun dari masa hidup Nabi SAW. Dan Nabi SAW waktu melamar Khadijah, itu memberikan 20 ekor unta. Jadi cukup banyak mahar yang beliau berikan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini insyaAllah pelajaran yang bisa kita ambil dari masa hidup Nabi SAW. Dan inilah kota yang akhirnya Allah jadikan sebagai kota yang mulia. Ya, kota tempat ibadah muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan juga menjadikan kita orang yang selalu saja ya bisa datang berulang-ulang sini untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini kurang lebih penjelasan tentang masalah Tour City kita. Dan di sebelah kiri, ini sedikit saya tambahkan informasi, ada tembok warna krem ya ini. Ini tanah seseorang biasanya di bulan Ramadan, dia izinkan orang-orang untuk membuka tenda, lalu membagikan buka puasa gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut, kami tahun lalu itu cukup banyak bawa dana di sini, kemudian kita buka puasakan orang melalui tempat ini, dengan kita juga live-kan dan masih ada insya Allah di Instagram Yayasan Sedekah Kreatif. Baik, supaya saya tidak lupa sebelum sampai ke hotel Bapak Ibu sekalian, besok insya Allah kita check out ya. Dan kita pagi hari tawaf ifadah. Tawaf wada. Tawaf perpisahan. Maka ini tawafnya tidak saya pandu lagi tapi masing-masing. Tawafnya masing-masing ya. Bisa dikerjakan habis subuh atau habis duha. Ya, yang penting jangan lebih dari waktu duha itu karena kita pulang kemudian kita ya check out. Sholat duhur asar di jama, kemudian kita check out, dan setelah makan siang, kita langsung naik bus dan kita menuju ke Jeddah insya Allah. Mohon maaf sekali, kita tidak bisa nunggu sampai maghrib dan isya, karena besok itu juga malam hari kemerdekaan dan malam libur. Dikhawatirkan sangat padat sekali, apalagi di kota Jeddahnya gitu.
Biasanya bisa padat, bisa sampai 4 jam orang menunggu di jalan, 5 jam itu karena padatnya. Tolong koper-koper yang mau dibawa ke Indonesia sudah dilaporkan kepada petugas, ya, dilaporkan kepada petugas berapa jumlahnya, dibantu timbang ya, dan koper yang mau dibawa ke Indonesia tolong tidak dibongkar lagi di Jeddah. Jadi Bapak Ibu sudah selesaikan di sini ya. Nanti yang Bapak Ibu bawa untuk dibongkar segala macam itu koper cabin yang mungkin Bapak Ibu untuk ganti baju selama 1 hari di Jeddah itu. Masalah program di Jeddah nanti akan kami informasikan besok insya Allah biinillahi ta'ala. Tapi biasanya memang kita ada makan malam di restoran di sana dan kita juga ada mengunjungi pasar. Itu biasanya begitu program travel. Dan di hari Jumatnya kita sudah tidak ada program apa-apa lagi kecuali siap-siap ke bandara. Jadi nanti kita hari Jumat itu sholat duhur asar ya. Kita nggak sholat Jumat karena kita harus 5 jam sebelum take off. Pesawat kita take off ke Indonesia jam 6 maghrib. Jadi kita sekitar jam 1 siang sudah harus di bandara. Gitu. Jadi kemungkinan kita akan sholat duhur asar nanti di musola bandara. Ya. Di musola bandara atau kalau kita telat keluar dari hotelnya, maka kita boleh sholat nanti berjamaah insya Allah kalau ada tempat duhur asarnya. Itu dari saya, tolong sekali lagi kopernya dirapikan hari ini semuanya, besok insya Allah akan diambil dan kita akan check out siang ya. Allahu alam. Kalau ada informasi lanjut nanti kami akan informasikan melalui grup insya Allah. Dan kalau tiba-tiba kami butuh untuk kumpul sama jemaah, kami akan menginformasikan selepas asar nanti. Mungkin bisa kumpul di kamar saya lagi untuk membicarakan masalah ini. Dan saya juga memohon maaf tadi kemarin di Taif saya janjikan untuk kita duduk di taklim tadi pagi untuk kita saling ta'aruf, memperkenalkan satu sama yang lain. Tapi qadarullah tidak bisa tadi ya, karena saya mulai live jam setengah 7 waktu sini. Belum ada jemaah yang datang tadi, setelah jam tujuan baru ada yang datang, sementara kami sudah terlanjur berjalan live, jadi tidak mungkin diputus. Insya Allah kita lihat kesempatan, mudah-mudahan masih keburu untuk saling memperkenalkan diri insya Allah. Itu saja dari saya, terima kasih waktunya dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.